Shalom sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan judul hidup yang didasari oleh kasih. Landasan firman Tuhan untuk judul tersebut diambil dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Demikianlah sabda Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Dalam dunia yang terus berubah ini, kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang menjalani hidup. Mereka berusaha mengejar kesuksesan, pengaruh, kekuasaan, dan kenyamanan. Namun di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, banyak hati yang kosong dan relasi yang rusak. Banyak orang merasa sendiri, kecewa, bahkan tidak tahu apa makna hidup yang sebenarnya. Di balik senyum yang dipaksakan dan status media sosial yang tampak sempurna, ada banyak jiwa yang merindukan satu hal yang paling dalam, yaitu kasih. Kasih bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, dipaksakan, atau dipalsukan. Kasih adalah kebutuhan dasar manusia yang berasal dari Tuhan sendiri. Rasul Paulus menuliskan 1 Korintus 13 sebagai koreksi dan pengajaran kepada jemaat di Korintus yang sedang mengalami perpecahan, persaingan rohani, dan ego yang menguasai komunitas mereka. Di tengah situasi itu, Paulus menegaskan bahwa segala karunia, pengetahuan, dan bahkan iman yang besar tidak berarti apa-apa jika tidak disertai kasih. Ketika Paulus menutup pasal ini dengan mengatakan bahwa yang tinggal hanyalah iman, pengharapan, dan kasih, dan bahwa yang paling besar di antaranya adalah kasih, ia sedang menyampaikan kebenaran yang sangat dalam. Kasih bukan hanya salah satu dari nilai rohani, tetapi ia adalah inti dan dasar dari seluruh kehidupan Kristen. Tanpa kasih, kehidupan rohani tidak memiliki kekuatan dan makna. Kasih yang dimaksud Paulus bukanlah sekadar perasaan romantis atau simpati sesaat. Dalam bahasa Yunani, kasih ini disebut agape. Sebuah kasih tanpa syarat, kasih yang memberi diri, kasih yang rela berkorban demi kebaikan orang lain. Kasih ini adalah kasih yang berasal dari Allah dan tercermin paling sempurna dalam diri Yesus Kristus. Ketika Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib, ia menunjukkan kasih agape yang sejati, yaitu kasih yang mengampuni, kasih yang menyelamatkan, dan kasih yang mengubahkan. Hidup yang didasari oleh kasih adalah hidup yang mencerminkan Kristus. Ini bukan hidup yang berfokus pada diri sendiri, melainkan hidup yang terbuka bagi sesama. Orang yang hidup dalam kasih tidak lagi mencari keuntungan pribadi, tetapi memikirkan kesejahteraan orang lain. Ia belajar mengampuni, bersabar, rendah hati, dan tetap mengasihi sekalipun dilukai. Di tengah dunia yang penuh dengan persaingan dan ketegangan, hidup dalam kasih menjadi tantangan. Namun, justru disitulah keindahan kasih dinyatakan. Ketika kita memilih mengasihi orang yang sulit dikasihi, ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, ketika kita menahan amarah demi membangun perdamaian, saat itulah kasih agape sedang bekerja. Paulus mengatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ini bukan daftar teori, tetapi karakter hidup yang harus dimiliki setiap orang percaya. Mengapa kasih menjadi dasar yang utama? Karena kasih adalah sifat Allah. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa Allah adalah kasih. Ketika kita hidup dalam kasih, kita sedang mencerminkan Allah. Kasih bukan hanya reaksi emosional, tetapi tindakan yang lahir dari karakter baru dalam Kristus. Kasih adalah buah roh yang utama sebagaimana ditegaskan dalam Galatia 5 ayat 22-23, dan darinya mengalir semua bentuk kebaikan lainnya. Kasih juga yang menyempurnakan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37-40. Tanpa kasih, hukum menjadi legalisme yang kering. Tapi dengan kasih, hukum menjadi kehidupan yang dinamis dan penuh makna. Kasih membawa terang dalam relasi, ketulusan dalam pelayanan, dan kejujuran dalam integritas. Namun, hidup dalam kasih tidak mudah. Banyak kali kita lebih mudah mengasihi orang yang menyenangkan hati kita, tetapi sulit mengasihi mereka yang menyakiti kita. Kita lebih suka memberi kepada orang yang baik kepada kita, tetapi enggan memberi kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. Kita lebih memilih mengampuni jika ada permintaan maaf, tetapi kesulitan melepaskan luka jika tidak ada pengakuan. Tetapi kasih agape tidak dibatasi oleh respons orang lain. Ia memberi karena memilih untuk memberi.
Ia mengampuni karena sadar bahwa kita pun telah diampuni oleh Allah. Ia sabar bukan karena lawan kita layak disabari, tetapi karena kasih sejati sabar sebagai bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Hidup yang didasari oleh kasih juga berarti bahwa semua yang kita lakukan harus berakar pada motivasi kasih. Kita melayani bukan karena ingin dipuji, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kita menasihati bukan untuk menjatuhkan, tetapi karena peduli. Kita menegur bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk memulihkan. Dalam kasih, segala sesuatu dilakukan demi membangun, bukan merobohkan. Dalam dunia gereja, kasih juga menjadi fondasi penting dalam pelayanan dan pertumbuhan rohani. Sebuah gereja bisa memiliki program yang hebat, pengajaran yang solid, dan struktur yang tertata. Tetapi jika tidak ada kasih, semuanya menjadi kosong. Jemaat akan merasakan kekosongan spiritual jika tidak ada kasih yang tulus di antara sesama anggota tubuh Kristus. Rasul Yohanes berkata bahwa orang yang tidak mengasihi saudaranya, tidak mengenal Allah. Mengasihi bukan sekadar pilihan, tetapi bukti nyata dari kelahiran baru. Kita bisa saja tahu banyak tentang Alkitab, fasih berdoa, atau setia dalam ibadah, tetapi jika kita tidak hidup dalam kasih, maka semua itu belum mencerminkan karakter Kristus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus membangun hidup dalam kasih. Caranya adalah dengan terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kasih tidak lahir dari kekuatan kita sendiri, tetapi dari hubungan yang erat dengan Allah. Ketika kita hidup dekat dengannya, kasih-Nya akan mengalir melalui hidup kita. Kasih tidak hanya untuk momen besar, tetapi dalam hal-hal kecil setiap hari. Ketika kita memilih untuk bersabar di tengah kemacetan, ketika kita mendengarkan dengan empati, ketika kita memberi tanpa pamer, ketika kita menepati janji, ketika kita berkata jujur, ketika kita memberi waktu untuk orang lain, semua itu adalah wujud kasih dalam kehidupan sehari-hari. Hidup yang didasari oleh kasih adalah hidup yang meninggalkan jejak kekal. Dunia mungkin melupakan prestasi kita, tapi dunia tidak akan pernah lupa bagaimana kita membuat orang lain merasa dikasihi. Satu tindakan kasih bisa mengubah hati yang keras, menyembuhkan luka yang dalam, dan menjadi benih kehidupan yang baru bagi jiwa yang terluka. Kasih bukan teori. Kasih adalah gaya hidup. Dan kasih bukan pilihan tambahan, kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Paulus menutup 1 Korintus 13 dengan berkata bahwa dari iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Ini adalah panggilan tertinggi bagi setiap orang percaya. Jika hari ini kita menyadari bahwa hidup kita belum sepenuhnya dibangun di atas kasih, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita mohon agar kasih Kristus memenuhi hati kita, memperbaharui sikap kita, dan mengubahkan cara kita memperlakukan orang lain. Mari kita menjadi pembawa kasih di rumah, di gereja, di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena hanya hidup yang didasari oleh kasih yang akan berbuah kekekalan. Mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami belum hidup di dalam kasih-Mu. Bentuklah hati kami agar mencerminkan kasih-Mu dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu agar kami mampu mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.